Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembahasan tentang relasi antara proses masuknya Islam di Asia Tengah dengan mapannya Sufisme. Pertama-tama perkenalkanlah diri saya, nama saya Absarul Kananggraito, NIM 2018 05 10 1578. Pertama-tama, marilah kita mengetahui terlebih dahulu relasi antara proses masuknya Islam di Asia Tengah dengan apanya Sufisme di latar belakang terlebih dahulu. Pada latar belakang ini, paling tidak saya memiliki 3 poin penting. Yang pertama adalah dinamika Islam di Asia Tengah seperti kurang mendapatkan perhatian dalam kajian sejarah di tanah air. Pembahasan tentang Islam di Asia Tengah ini seperti kurang mendapat perhatian di tanah air karena adanya fakta bahwa kehadiran Islam di Asia Tengah relatif awal, sehingga tidak aneh bila di wilayah ini bermunculan para ulama terkemuka dengan sumbang karyanya yang luar biasa. Sayangnya dokumentasi tentang peran mereka dalam dakwah Islam tertutupi lantaran dinamika politik yang tidak menguntungkan masyarakat Muslim di wilayah Asia Tengah tersebut. Padahal Asia Tengah dikatakan sebagai lahan subur lahirnya pemikiran Islam yang luar biasa pada masanya hingga saat ini. Sebut saja Ibnu Sina, Al-Bukhari, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah hingga pada masa sebelum Islam masuk ke Asia Tengah, penduduk Asia Tengah manut beragam agama seperti Buddha, Zoroaster, dan Nasrani. Mereka adalah korban diskriminasi etnis, penindasan, dan perang antar suku-suku dan pasukan militer Kekaisaran Cina dari timur dan Persia Barat. Tercatat dalam sejarah bahwa Islam masuk ke Asia Tengah pada saat tentara pembebasan Islam telah bergerak menuju Asia di bawah pimpinan Qutbah bin Muslim pada tahun 712 Masehi. Kemudian yang terakhir adalah Islam telah memasuki wilayah Asia Tengah pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada abad ke-1 Hijriah. Ya, pada masa Umar bin Khattab ini Islam mulai berkembang di Asia Tengah untuk pertama kalinya. Kemudian rumusan masalahnya dari apa yang kita bahas kali ini, melihat mengenai studi kasus yang ada, maka saya merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu bagaimana relasi antara proses masuknya Islam di Asia Tengah dengan mapannya Sufisme. Untuk kerangka berpikir, saya menggunakan konsep tasawuf. Konsep tasawuf adalah konsep yang berorientasi pada pengolahan hati dan psikologi umat Islam agar memungkinkan mereka untuk mengekspresikan agama mereka yaitu Islam secara bijaksana dan menuju penyebaran nilai-nilai damai. Ada seorang peneliti atau penulis yang namanya Jurgen Wasim, orang yang dengan penelitiannya yang panjang di wilayah Pakistan menyimpan bahwa tasawuf atau soft core of Islam mempresentasikan segi kreatif dan liberal tertentu yang memberikan toleransi, humanisme, akomodasi, dan perbedaan. Ada lagi seorang peneliti yaitu Paul Elheck menemukan bahwa tasawuf merupakan aspek penting dalam ajaran Islam, di mana ia mampu menciptakan akhlak Muslim yang sesuai dengan tatanan internasional. Ada pula Ahmad Najib Burhani menekankan bahwa konsep Islam modern yang ditanamkan oleh Nahdlatul Ulama di Indonesia berawal dengan pesantren Indonesia dalam bidang teologis dan bukan moderasi politik. Ada juga yang terakhir dari Julia de Hopper menegaskan kembali bahwa tasawuf adalah tradisi yang digunakan sebagai kalangan Muslim yang dekat dengan radikalisme. Di tengah perbedaan pendapat, ada juga Maghwibud dan kawan melihat bahwa tasawuf tidak selalu menebar perdamaian karena Salafi bukan kelompok yang identik dengan radikalisme. Itulah mengenai kerangka berikutnya, yaitu menggunakan konsep tasawuf. Kemudian hipotesa. Melihat dari kerangka teori bisa ditarik hipotesa bahwa tasawuf berorientasi pada pengelolaan hati dan psikologi umat Islam agar memungkinkan mereka untuk mengekspresikan agama mereka secara bijaksana dan menuju penebaran nilai-nilai Islam secara damai. Hal ini berbanding lurus dengan hubungan dan proses masuk Islam di Asia Tengah dengan mapanya Sufisme, yang mana dasarnya Islam berkembang di Asia Tengah dengan mapanya Sufisme dinilai untuk menuju penyebaran nilai-nilai Islam damai, kritis, dan revolusioner. Kemudian
untuk pembahasan kita mulai dari jejak awal dan kuatnya pengaruh Asia Tengah dimulai pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yang mana Islam meluas tidak saja di Azerbaijan tapi juga Armenia, Georgia, atau sekarang dengan Kaukasus Selatan sebelah barat Laut Kasmin pada tahun 638 hingga 644 Masehi. Sebagainya juga kita ketahui Islam meluas hingga Khurasan yang saat ini menjadi Turkmenistan, Iran, dan Afghanistan di bawah tanggung jawab Al-Ahnaf bin Qais. Pada masa kekhalifahan kedua ini pula Islam masuk ke wilayah Dailam dan Tabaristan di masa yang sama. Pada masa kekhalifahan Umar tersebut, tepatnya pada tahun 50 Hijriah atau 670 Masehi, sahabat Al-Hakam bin Alwi menyeberangi sungai Jihun dan membebaskan negara Sogdinia atau yang saat ini kita kenal dengan Uzbekistan. Bahkan Al-Ghifari dikenal sebagai orang pertama yang menyeberangi sungai Oghuz ini. Kemudian mereka berlanjut pembebasan kota di wilayah Asia Tengah. Selanjutnya Ubaid Allah bin Zaid berhasil membebaskan Bukhara dan Biyar pada tahun 55 Hijriah atau 674 Masehi. Lalu dilanjutkan Sa'ad bin Uthman membebaskan Samarkand. Pada pertempuran dan pembebasan Samarkand inilah Uthman bin Abbas atau paman Nabi Muhammad syahid di medan perang. Pembebasan ini nyaris tuntas pada masa Muawiyah bin Abi Sufyan. Kemudian dakwah di wilayah terus berlanjut pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada masa ini gerakan dakwah wilayah Asia Tengah sempat terhenti pada saat terjadi konflik besar dalam Islam atau kita kenal dengan Al-Fitnah Al-Kubra antara Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Dalam perkembangannya, gerakan pembebasan ini terus dilanjut pada dinasti Umayyah dan terus berkembang pada masa pemerintahan Abd al-Malik bin Marwan dan putranya. Pada masa ini, wilayah Asia Tengah menjadi wilayah milik Islam. Pada masa itu juga Islam meluas hingga Persia, Azerbaijan, Armenia, Georgia, dan wilayah Laut Kaspia yang menutupi seluruh kasus pembukaan wilayah Islam dilanjutkan ke wilayah Khurasan, Tabaristan, Zayan, hingga Kabul. Pada masa khutbah ini pula, Raja Bukhara memeluk Islam lewat tangannya yang kemudian diikuti oleh masyarakat Bukhara yang berbondong-bondong juga memeluk Islam, yang kemudian mendakwah Islam pada orang-orang Turki pada waktu itu. Hingga pada era berikutnya, Islam terus melanjutkan kekuatan Asia di Tengah meskipun dinasti Abbasiyah mulai melemah. Di Barat, keberadaan dinasti kecil di wilayah timur, bahas seperti dinasti Tahriya, Safriya, Samiyah, dan lain, hingga dinasti Saljud terus memastikan bahwa Asia Tengah merupakan wilayah Islam yang luar biasa. Kemudian setelah periode ini, Islam juga menyebar ke wilayah yang dengan Turkistan Timur melalui para Sufi. Pada masa itu, tepatnya pada abad keempat Hijriah 323 Hijriah atau 1934 Masehi, Raja Satu Bukrohan masuk Islam dan kemudian diikuti oleh jutaan penduduknya. Melalui sang raja itulah, di samping juga pedagang sepanjang sungai Volga, Islam menyebar di Turkistan Timur. Selain itu, Islam juga disebarkan oleh para sufi dan yang terdiri dari para pedagang sepanjang jalur sutra yang memanjang dari Laut Hitam di barat dan Cina di timur. Sayangnya, kehadiran bangsa Mongol menjadi mimpi buruk dalam peradaban Islam, termasuk Islam di Asia Tengah. Hingga akhirnya kemudian antara abad ke-7 dan ke-13, kondisi masyarakat Timur Tengah pra-Islam direkonstruksi dalam bentuk Islam yang menjadi kerajaan baru dan negara diatur dalam praktik otoritas dan simbol legitimasi Islam. Elit agamanya terbentuk dari para ulama dan sufi, berhasil membentuk corak Islam tentang peribadatan, pendidikan, dan administrasi hukum. Mayoritas masyarakat Timur Tengah menjadi Muslim, meskipun dalam prakteknya mereka heterogen. Keragaman praktik berislam itu sangat tergantung dengan wilayah di mana Islam itu tumbuh dan berkembang.
Bukti pada abad selanjutnya, abad ke-8, persentuhan Asia Tengah dengan Islam sendiri mulai ada beberapa sumber menyebutkan Islam memasuki Asia Tengah melalui Transokra atau Mawahar. Kota tersebut berasal dari pasukan muslimin yang dikomandoi oleh Abu Hafid Qutbiyah bin Abi Solim Muslim pada tahun 673 hingga 790 Masehi. Hingga seiring berjalannya waktu, hingga pada abad ke-18 dan 19, perkembangan Islam dalam sistem global di Asia Tengah terhalangi oleh keberhasilan Eropa secara ekonomi dan politik. Mereka melahirkan aksi perlawanan kepada perwakilan pemerintahan Moskow di Kazakhstan. Gerakan massa inilah yang membuat kezaliman Rusia selalu dikepalai oleh kalangan ulama dan sufi. Sebagai contoh yang paling dikenal adalah pemberontakan Avtobaji pada tahun 1875 hingga tahun 1876. Yang pada waktu itu dipimpin oleh Maktum Avtobaji dan gerakan perlawanan yang paling menonjol yaitu pemberontakan di Lembah Fargana tahun 1898 yang dikenal dengan pemberontakan Duki Ihsan. Pemberontakan Duki Ihsan ini menjadikan pemerintahan Rusia memperlakukan sufisme dengan kejurikan yang luar biasa. Pemerintahan Rusia takut akan kemunculan pemberontakan baru di bawah kendali. Kekuatan sufisme di Asia Tengah ini tampak dari keberadaan makam tokoh Naqshbandiyah yaitu Baha al-Din. Makam Baha al-Din seringkali menjadi sasaran kecaman berbagai kelompok, termasuk diantara adalah kalangan Islam Ortodok, di mana argumentasi kritik diutarakan oleh gerakan reformis Asia Tengah pada abad ke-19 dan juga oleh rezim Islam resmi zaman Soviet. Ada tambahan yaitu mengenai pembahasan ada dua tahapan dalam sejarah Asia Tengah ketika para sufi aktif secara politik. Yang pertama, ketika pengikut sufi menghadapi kekuatan kolonial untuk membebaskan negara mereka. Ini merupakan peran positif mereka dalam memperjuangkan kebebasan. Yang kedua, ketika mereka berpartisipasi dalam politik nasional dan itu terjadi pada level individu, bukan pada level partai. Peran politik inilah yang menjadikan para sufi bersikap non-kompromis dengan para penjajah serta para penentang ajaran agama Islam. Atas sikapnya yang non-kompromis inilah otoritas Soviet menyebut kelompok persaudaraan sufi ini sebagai kelompok Islam tidak resmi atau non-official Islam dan Islam sektarian. Kemudian dalam konteks Asia Tengah, Islam, tradisi Muslim, dan ulama menjadi sangat penting dalam melihat dan memeriksa situasi di dan di sekitar wilayah tersebut. Di Asia Tengah, Islam selalu menjadi salah satu faktor agama dan identitas yang mengatur kehidupan internal dan dalam beberapa hal juga dalam orientasi Islam di wilayah tersebut. Bahkan ketika Asia Tengah di bawah pemerintahan Soviet. Seperti pembahasan sebelum-sebelumnya, Asia Tengah sudah dijamah oleh Islam sejak masa awal gabungan agama ini. Kita tahu, Asia Tengah sendiri mulai diekspansi pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab hingga perang Talas tahun 791 di antara dinasti Abbasiyah dan dinasti Tang Tiongkok untuk mengatur Asia Tengah menjadi turning point dalam versi masyarakat sempat ke dalam agama Islam. Turning point itulah atau titik balik itulah Islam melantawi versi berkembang secara merdeka di Asia Tengah. Meskipun ketika Uni Soviet menjajah Asia Tengah ada cukup banyak kendala bagi kaum muslim, tetapi itu tidak menghalangi perkembangan kebudayaan Islam di kawasan ini. Menariknya, keislaman yang berkembang di kawasan ini bukan jenis keislaman ortodok dan puritan yang anti tradisi dan kebudayaan lokal, melainkan jenis dan praktik keislaman menghargai dan mengadopsi aneka ragam tradisi dan budaya lokal persis seperti yang dulu pernah di daerah Jawa dan di daerah Indonesia. Maka juga corak keislaman di Asia sebagai Islam heterodok atau dalam bahasa Inggris dikatakan folk Islam dalam istilah antropologi. Salah satu ciri dari folk Islam tersebut adalah perkembangan tasawuf atau sufisme. Dengan perkembangan tasawuf atau sufisme, Asia Tengah menjadi salah satu kawasan tertua mengenai tradisi sufisme atau sufisme dan tarekat. Itu bisa dengan ordo sufi. Yasafiyah atau Yasife merupakan
salah satu orde sufi yang diciptakan oleh Khawaja Ahmad Yasafi dan berkembang bukan hanya di Asia Tengah saja, tapi juga di kawasan Islam lain. Sejak merdeka dan pisah dengan Uni Soviet pada awal tahun 1990-an, negara-negara di Asia Tengah mencitrakan diri sebagai kawasan Islam moderat dan modern yang anti radikalisme, fanatisme, dan konservatisme. Hasilnya cukup membirakan, tidak seperti negara di kawasan Asia Timur Tengah yang selalu ramai dengan kekerasan, terorisme, dan peperangan. Kawasan Asia Tengah ini relatif aman, stabil, dan terhindar dari kekacauan sosial. Hal inilah yang menjadikan Asia Tengah penting dalam sejarah peradaban Islam, dan kawasan ini telah melahirkan banyak teolog, filsuf, sarjana, dan ilmuwan Muslim ternama yang karya-karyanya agung, mereka masih dikenal hingga kini menjadi rujukan umur dan negara. Itu tadi merupakan pembahasan mengenai relasi antara dengan proses Asia Tengah dan Sufisme yang cukup mengalami pasang surut di kalangan Asia Tengah, baik dari perpolitikan, dari budaya, dan lain sebagainya. Hingga akhirnya kita sudah masuk ke pada bagian kesimpulan. Kesimpulannya adalah yang pertama, pada masa ke-6 sejarah Islam, percaya dan perluasan pengaruh Islam di dunia ini bukan saja telah mengurangkan perkembangan ilmu pengetahuan, Islam juga berhasil mengguratkan perbedaan yang berdasarkan nilai-nilai Islam. Saat periode kemasan itu berlangsung, bisa dikatakan peradaban berat tengah berada di titik nazir zaman ke-8, atau kita biasa kenal dengan istilah Dark Age di Eropa. Seperti pembahasan kita kali di kawasan Asia Tengah mengalami masa kemasan pada abad ke-7 hingga ke-13. Pada waktu itu kondisi masyarakat Timur Tengah pra-Islam direkonstruksi dalam Islam kerajaan baru, dan negara diatur dalam praktik otoritas dan simbol legitimasi Islam. Elit agama Islam termasuk para ulama dan sufi berhasil membentuk corak Islami tentang peribadatan, pendidikan, dan administrasi hukum. Mayoritas masyarakat Timur Tengah menjadi Muslim meskipun dalam praktiknya mereka heterogen. Keragaman praktik Islam itu sangat bergantung dengan wilayah mana Islam tumbuh dan berkembang itu sekarang. Dan ada catatan penting dari kesimpulan, meskipun pada abad 18 dan 19 perkembangan sistem globalisasi dihasilkan oleh keberhasilan Eropa secara ekonomi dan politik, kaitannya dengan Asia Tengah, wilayah ini tetap menjadi kekuasaan yang berlanjut pada cengkraman Uni Soviet. Perjuangan kemerdekaan masyarakat Asia Tengah tidak terbendung akibat kemarahan terhadap kaum kolonialis Rusia. Mereka menurunkan aksi perlawanan kepada perwakilan pemerintah Moskow di Kazakhstan. Gerakan ini yang membuat massa memprotes kezaliman Rusia waktu itu yang dibalik kalangan ulama dan dengan adanya hal tersebut muncullah pemberontakan kecil yang dengan bernama Avtobachi pada tahun 1875 hingga 1876 yang dipimpin oleh Maktum Avtobachi. Gerakan perang yang paling mudah itu pemberontakan lembah Fergana tahun 1898 dengan pemberontakan Duke Chan. Seperti pada pembahasan tadi, pemberontakan Duke Chan menjadi pemerintahan Rusia merupakan sufisme dengan kesulitan yang luar biasa. Perintah Rusia akan munculnya pemerintahan baru di bawah kendali ulama sufi dengan cara melawan kelompok sufi secara ekonomi. Hingga padanya kekuatan sufisme di Asia Tengah ini tampak dari keberadaan makam tokoh yang pernah disebut Naqsabandiyah, yaitu Baha'u'ddin, yang mana menjadi sasaran kecaman berbagai kelompok, termasuk diantaranya adalah kalangan Islam Ortodok, di mana argumentasi kritik diutarakan oleh gerakan reformis Asia Tengah abad ke-19 dan juga rezim Islam resmi zaman Soviet. Kemudian ada dua tahapan tadi yang menjadi poin kesimpulan penting. Yang pertama ketika pengikut sufi menghadapi kekuatan kolonial untuk membebaskan negara mereka. Yang kedua adalah ketika berpartisipasi dalam politik nasional, dan itu pada level individu dan level partai. Peran politik inilah yang menjadikan para sufi bersikap non-kompromi dengan para penjajah serta para penentang ajaran agama Islam. Atas sikapnya yang non-kompromi inilah otoritas sufi kelompok persaudaraan sufi ini sebagai kelompok tidak resmi. Begitulah
hubungan dan proses masuknya Islam di Asia Tengah dengan mapannya Sufisme. Terima kasih. Berikut adalah peristiwa yang telah saya sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Bila ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar atau bisa melalui personal kontak melalui WA saya atau bisa berdiskusi bersama. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi